Kawan, pemilu 2024 mendorong saya menulis puisi Suara Nurani. Ini bagian dari satu pandangan yang sedang dipikirkan tentang filsafat timur Indonesia. Filsafat timur pada dasarnya berparadigma, kalau kamu tidak baik-baik, maka aku menjadi tidak baik-baik juga. Indonesia sekarang tidak baik-baik. Karena itu aku menjadi tidak baik-baik juga. Lalu untuk mengatasi masalah tidak baik-baik sebagai warga negara, saya menulis puisi pemilu 2024. Puisi ini sebagai bagian dari tanggung jawab saya sebagai warga negara. Semoga bisa membantu untuk membangkitkan insight. Dadu telah dilemparkan oleh ST. Dadu telah dilempar oleh Tritunggal Formatur. Kita tak tahu apakah dadu judi atau tasbih yang dilemparkan. Kita rakyat sebagai penentu kemenangan berangkara murka kembali setelah 5 tahun bicara dalam bahasa Menara Babel. Bedakan dadu judi atau tasbih saja tidak mampu. Kawan, itu dadu judi berwajah tasbih yang dilempar. Tak usah dicari keaslian biji yang dilempar. Apalagi diikuti 9 tahun pengalaman berpresiden 7 kali membuat kita bisa menebak. Dadu tasbih ada di tangan kita. Mari kita lempar dadu itu yang tak perlu kita cari bijinya. Biarkan ia menjadi udara yang bergema. Lanjutkan doa dan harapan melalui tasbih di tangan, bukan hanya untuk pemilu ini, tetapi untuk generasi muda kita. Tak lagi diajari menjadi arif, juga mengejar diri yang sejati. Kita butuh pemimpin yang mempunyai diri sejati, yang bisa bebaskan diri dari kelekatan. Sadar dirinya adalah instrumen Sang Ada. Yang akan berhenti ketika Sang Ada katakan berhenti. Ketuhanan yang Maha Esa, warisan para bijak bangsa yang menjanjikan keselamatan, yang telah tentukan diri, yang percaya kita ada roh yang menumbuh. Jalan ini yang harus kita tempuh. Kita telah memilih sebagai bangsa tubuh yang ciptakan jiwa, bukanlah jalannya. Kita adalah jiwa yang menubuh. Jakarta, 6 November 2023. Batas itu telah dilewati oleh ST. Di tengah tahun politik 2024, tiba-tiba Nabi Yesaya berteriak lantang, "Hai kau pemimpin, kau telah lewati batas terbangmu karena kekhilafanmu. Energi gratis dari badai menjadi haram untukmu." Teriakan itu aku dengar di subuh ketika aku bertasbih lantunkan keselamatan bangsa. Suara itu kini bergema terus di hatiku. Kapan karmanya datang?
atas ego pribadi yang telah nodai amanah. Tunggu saja waktu Tuhan. Pembalasan bukan hak kita manusia. Waktu Sang Pemilik kesabaran akan membuka ruang datangnya pembalasan. Lalu apa yang kita harus lakukan? Teriak para manusia eling yang menari-nari di antara galau dan harapan. Waktu terus berjalan, selesaikan pekerjaan pemilu. Ikuti saja aturannya dengan awasi dan kendali kecurangan yang terjadi. Jadikan yang harus jadi presiden dan wakilnya dengan damai hati beserta kita semua. Bintaro, 7 November 2023. Eling lan waspada oleh Esti. Cak, cak, cak. Tarian kecak ditarikan para pengusung akal sehat di panggung elit untuk mengusir wabah tatanan negara yang telah kehilangan akal budi. Percuma tarian kecak itu, kata Denija. Jokowi efek semakin menggurita setelah keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ketua, berita busuk telah diresmikan. Namun, percuma berita itu karena tak sampai pada rakyat kebanyakan. Tarik kecak tetaplah ditarikan. Wadah ketidakwarasan tetap hendak diusir oleh mereka yang kerasukan pesan Ronggo Warsito. Mengalami zaman edan, sangat sulit untuk menegakkan akal budi. Ikut edan tidak tahan, tapi bila tidak ikut, hilang kemungkinan untuk mendapat keuntungan materi. Bisa berakhir dengan kemiskinan. Terpinggir kembali pada Allah. Seberuntung-beruntungnya mereka yang lupa diri, lebih beruntung mereka yang senantiasa sadar dan waspada. Apa arti miskin harta ketimbang kehilangan penyertaan Tuhan? Miskin harta belum tentu juga datang menyapa. Jadikan cukup menjadi aliran darah. Bahagia dan tentram telah datang menyapa. Bintaro, 8 November 2023. Aku berpuisi pemilu oleh Esti. Aku berpuisi pemilu karena negeriku sedang tidak baik-baik. Aku menjadi tidak baik-baik juga. Aku berpuisi pemilu saat bencana politik datang kini. Mari ego kita tinggalkan, melebur dengan yang lain, menanggulangi yang rusak, menyelamatkan yang bisa diselamatkan melalui gotong royong Fondasi Bangsa. Bintaro, 30 November 2023. Anak Adam oleh Saadi Al-Sirazi. Anak-anak Adam adalah bagian dari tubuh satu sama lain yang telah diciptakan dari satu esensi. Ketika malapetaka menimpa satu bagian tubuh, bagian tubuh yang lain turut merasakannya. Jika engkau tidak bersimpati dengan penderitaan orang lain, engkau tidak layak disebut manusia.